Rafael Smash di hari sukacita atas kelahiran Yesus Kristus. Berbeda dengan perayaan Natal para selebritis lainnya yang identik dengan kemeriahan pesta, Rafael Smash justru memilih mengunjungi panti asuhan dan membagikan bingkisan berupa tas sekolah. Tak hanya bahagia bisa berbagi dalam sukacita Natal, di momen tersebut Rafael juga berbahagia atas ulang tahun fans klubnya yang ketiga. Maka seperti inilah kesibukan Rafael yang rela menenteng setumpuk tas sekolah dari kediamannya menuju rumah panti. Sebenarnya yang digosip-gosipin itu eh ya mungkin karena pas sendiri gitu ya, jadi digosipin. Paling kan sama Titi Rajo Bintang, karena dia cerai saya cerai, terus wah kebetulan nih cerainya barengan gitu kan. Padahal terus ada gosip-gosip saya ke hotel lah, dipergokin mantan istri saya lah, aduh. Jadi ya udah akhirnya berkembang jadi nggak masuk akal. Saya sih berani bilang 100% saya nggak ada apa-apa sama dia gitu ya, bukan tipe gue juga dia. Nah, Vicky Su tuh memang teman saya, teman gym saya, sering main ke rumah, kenal mantan istri saya gitu. Cuman karena dulu saya jalan sama Vicky Su nggak digosipin gitu, begitu cerai terus nah jadi digosipin gitu. Tapi ya buat saya pribadi it's fun ketika digosipin dan ditanya-tanyain orang, Vicky Su gimana, baik gitu aja kan. Tanyain wartawan pacaran nggak, serah, pacaran boleh nggak apa-apa gitu aja ya. Buat saya sih it's fun, tapi saya memang nggak ada apa-apa gitu. Itulah jawaban optimis Dedi tentang kabar kedekatan dirinya dengan Titi Rajo Bintang dan Vicky Shu yang mengatakan jika mereka bukanlah tipe wanita yang diinginkannya. Jika Vicky dan Titi tak mampu mencuri hati Dedi, lantas siapa sebenarnya wanita yang ia bidik? Benarkah Dedi masih ingin melajang dan mengesampingkan soal pasangan hidup? Tahun 2014 ini saya bisa lebih apa ya, lebih baik lagi menjadi ayah. Karena sudah sendiri dan kebanyakan memang Askanya bareng sama saya, tapi saya menemukan kebahagiaan. Well, it's double the pain, double the time, double the stress, tapi juga double the love, double the kiss, double the hug gitu ya. Jadi semuanya kebayar banget. Nah, saya lagi menikmati single. It's beautiful. Nasib peremuknya pernikahan juga dialami Cornelia Agatha yang memilih bercerai dari Sony Laulwani setelah keduanya menjalani biduk rumah tangga sejak tahun 2006 silam. Bukan hanya bercerai, Cornelia juga menyeret Sony ke ranah hukum dengan tuduhan penganiayaan dan kekerasan yang kerap ia alami. Dan puncaknya adalah di bulan Agustus silam, dengan penuh amarah dan kekesalan Cornelia melaporkan sang suami ke pihak yang berwajib. Saya sendiri juga perlu gitu, saya sendiri juga butuh bahagia, saya sendiri juga butuh kepastian hidup gitu kan. Saya nggak mau juga apa ya, selama ini harus bergantung, menjaga perasaan orang lain terus ya kan gitu, tapi kan saya juga harus udah saatnya sekarang saya mikirin saya. Kepastian hidup, begitulah yang diinginkan Lia. Itu berarti selama menikah Lia merasa gamang dan selalu terombang-ambing dalam ketidakpastian. Namun apapun alasannya, satu hal yang tidak bisa ditolerir Lia adalah adanya KDRT alias tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Saya udah lewat ya mau ngomong-ngomong yang kayak gitu, saya udah nggak mau bahas lagi. Ya ke depannya aja yang terbaik gimana, ya mudah-mudahan ada hikmahnya deh semuanya gitu. Saya juga belum ada gambaran lagi nih entar gimana kan urusan kan nanti kan udah di kejaksaan seperti apa gitu nanti, kelanjutannya gimana, gitu. Yang di Polda juga kan masih tahap-tahap pemeriksaan gitu, sampai saat ini jadi belum ya nggak tahu lah nantilah gimana lah, saya serahkan aja sama, pihak yang berwajib gitu, Muram durja pernikahan juga dialami pasangan Andi Soraya dan Rudi Sutopo karena di tahun kedua pernikahan mereka muncul letupan masalah yang membawa pasangan yang pernah sama-sama gagal di pernikahan terdahulu ini melaju ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aduh, gua udah 8 bulan deh nahan ya. Jadi gua udah siap. Lebih dari siap. Karena gua anggap gini, kata-kata ayah nggak pernah ngomong, oh kita cerai yuk, nggak. Ya, tapi sikap dia mendukung tuh itu.
Jadi kalau gua menilai orang dari sikap. Kalau dia tidak mau rumah tangga ini hancur, dia akan perbaiki sikap. Tapi kalau dia tidak memperbaiki sikap, ya berarti memang dia mau hancur. Ya ayo kita hancurin, kenapa enggak gitu loh. Rudy memang belum menutup rapat pintu maafnya untuk Ayah, asalkan Ayah mau menuruti permintaannya dan tidak lagi syuting keluar rumah sampai pagi. Maka bisa jadi rumah tangga mereka terselamatkan. Mungkin saja Ayah sudah menuruti keinginan Rudy, sebab di saat keduanya hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan mediasi, terekam dengan jelas bagaimana Ayah dan Rudy akrab dan santai, juga mesra layaknya suami istri. Meski satu dua kali terbantahkan kata, namun reaksi mereka tetap satu koridor, yakni perhatian dan sayang. Gini, nggak cuman saya yang pasti mengalami hal seperti ini, suami saya pun sudah 3 kali kan. Saya ini pernikahan yang keempat gitu. 7. Jadi sebetulnya nggak mudah menjalankan suatu pernikahan, itu nggak mudah. Jangan mentang-mentang kita udah 1, 2, 3, 4 kali menikah terus kita udah expert. Enggak juga. Karena apa? Kita mengenal karakter orang yang berbeda lagi. Dan itu nggak mudah untuk mempelajarinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Seleb on Cam. Perseteruan Dewi Persik dengan Umi Zubaidah makin terasa panas. Apalagi si pemilik goyang gergaji tersebut mulai memasuki ranah sensitif, yakni soal tarif yang dibanderol Zubaidah si ahli terapis. Dewi menyebut jika Umi Zubaidah meminta DP membiayai dirinya dan sekeluarga umroh ke Tanah Suci sebagai bayaran atas keberhasilan Umi mengobati penyakit DP. Sebelumnya, DP memang datang ke kediaman Umi Zubaidah untuk berobat dengan medium perantara sebutir telur, di mana di dalam telur yang dibawa DP terdapat berbagai benda, di antaranya sebilah silet yang rasanya mustahil bisa berada di dalam cangkang telur. Namun itulah yang terjadi. Tetapi belakangan DP justru menyoal kunjungannya ke Umi Zubaidah. Ia mengaku tidak berobat, melainkan diobati. Dan yang mencengangkan, DP mengucurkan info bayaran selangit yang diminta Umi. Lalu apa kata Umi Zubaidah atas tuduhan ini? Benarkah jika dia memang meminta diumrohkan? Tidak sayangku, itu tidak ada, no comment aja itu sayang. Nanti Umi ceritakan. Karena aku diundang, justru aku tanya balik, aku bayar pakai opo? Karena aku merasa bahwa ini kan tarifnya di situ 500. Lalu aku diundang kok ngene terus katanya aku sakit, berarti tandanya kan dia sudah mengeluarkan tenaga untuk saya diobati. Saya nggak mengingkari aku diobati, tapi bukan saya berobat, beda loh ya, diobati dengan berobat itu beda. Nah, akhirnya jadi aku tuh bukan bohong gitu loh, Mas. Lah dia bilang begini, naik umrohkan seluruh keluarga, bayarnya itu. Perkara dapur seperti ini memang seharusnya tidak diungkap di ranah publik. Tapi apa mau dikata, DP sudah terlanjur bicara hingga Umi pun menyanggahinya. Di sisi lain, DP tetap pada pendiriannya bahwa apa yang ia katakan adalah benar adanya. DP juga menyangkal jika dirinya diobati oleh Umi, sebab dirinya lebih dulu berobat di Surabaya. Intinya masalah Umi Zubaidah adalah saya tidak berobat, tapi saya diobati. Itu karena saya diundang, itu aja. Itu aja udah pokoknya diundang. Jadi lain ya dengan diri sendiri niat berobat dengan diobati. Nak Olga, Nak Kelvin, Rapi Ahmad, Dul, atau siapapun semua, termasuk Mbak Dewi, siapapun saya yang masuk ke rumah saya, yang berobat ataupun ini, tidak ada tarif untuk mereka Umi kasih. Karena Umi yang udah anggap bilang tadi sama kalian, karena siapa yang masuk ke rumah saya, dia udah ke dapur, udah minum, saya anggap sebagai anak saya, sebagai keluarga saya. Termasuk kalian kan sayang, kayak anak saya semua kan? Iya, jadi nggak ada yang ini. Jadi Umi tuh bergabung, sayang, bergaul dari yang muda, yang kecil, sampai para alim ulama. Dari kisah DP versus Zubaidah tadi, kita intip yuk kegiatan Rafael Smash di hari sukacita atas kelahiran Yesus Kristus. Berbeda dengan perayaan Natal para selebritis lainnya yang identik dengan kemeriahan pesta, Rafael Smash justru memilih mengunjungi panti asuhan dan membagikan bingkisan berupa tas sekolah. Tak hanya bahagia bisa berbagi dalam sukacita Natal, di momen tersebut Rafael juga berbahagia atas ulang tahun fans klubnya yang ketiga. Maka seperti inilah kesibukan Rafael yang rela menenteng setumpuk tas sekolah dari kediamannya menuju rumah panti. Yuk,
Jadi ini tuh logonya fanbase aku, Rafla Tahaks waktu itu. Jadi aku ada lomba apa ya, pas